Coba deh bayangin, sebuah dunia di mana sepertiga orang yang kamu kenal, keluarga, teman, tetangga, tiba-tiba lenyap. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan mengerikan yang dihadapi Eropa di abad ke-14, sebuah era yang dikenal sebagai Black Death. Angka 1 dari 3, itu gila banget kalau kita coba bayangin. Artinya, di setiap desa, setiap kota, keluarga-keluarga hancur, bisnis-bisnis runtuh, jalanan yang tadinya ramai jadi sunyi senyap, mencekam. Ini adalah kehancuran masyarakat dalam skala yang, ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, pertanyaannya, gimana ini bisa terjadi? Kok bisa? Musuh yang sama sekali nggak kelihatan, cuma bakteri super kecil, mampu bikin peradaban bertekuk lutut. Nah, untuk menjawabnya, kita harus kembali ke awal mula wabah paling mematikan ini. Selama 6 tahun yang benar-benar mengerikan, dari tahun 1347 sampai 1353, dunia menghadapi musuh yang belum pernah mereka kenal. Black Death bukan sekedar penyakit biasa, ini adalah kekuatan alam yang dahsyat yang akan menulis ulang sejarah peradaban manusia. Dan inilah dia, biang keladinya Yersinia pestis. Bakteri yang super kecil, nggak kelihatan mata telanjang, tapi punya kekuatan buat meruntuhkan kerajaan. Bakteri ini numpang di kutu, yang kemudian numpang di tikus. 3 serangkai mematikan inilah yang memulai malapetaka global. Sementara manusia saat itu, ya sama sekali nggak tahu apa-apa. Oke, jadi gimana caranya monster mikroskopis ini bisa keliling dunia? Jawabannya ada di urat nadi peradaban abad ke-14, jalur perdagangan yang super sibuk. Jalanan yang sama yang membawa kekayaan dan kemakmuran, sekarang justru jadi saluran penyebar kematian. Lihat deh di lini masa ini, seberapa cepat penyebarannya. Tahun 1347, wabah baru tiba di Sisilia. Cuma setahun kemudian, 1348, udah melanda Italia, Prancis, dan Spanyol. Tahun 1350, udah sampai ujung utara Eropa. Gila, dalam waktu kurang dari 6 tahun, nggak ada sudut benua yang aman. Coba bayangin horornya, kapal-kapal dagang yang harusnya bawa sutra dan rempah-rempah malah datang seperti peti mati terapung. Awak kapalnya banyak yang udah tewas atau sekarat. Mereka nggak tahu kalau penumpang paling mematikan di kapal itu bukanlah manusia, tapi tikus-tikus yang sembunyi di palka membawa kutu yang terinfeksi. Dengan tibanya kapal-kapal ini, gerbang neraka seolah terbuka di Eropa. Oke, wabahnya udah nyampe. Terus, kok bisa menyebar kayak api liar yang nggak bisa dipadamin? Ternyata, itu adalah kombinasi maut dari 3 faktor. Biologi, perdagangan global, dan, ya, ketidaktahuan manusia pada zaman itu. Dan di sini kita lihat betapa sederhana tapi mematikannya rantai penularan ini. Bakteri di dalam kutu, kutu di atas tikus, dan tikus di atas kapal. Ironis banget kan? Jalur perdagangan yang menghubungkan dunia dan bawa kemakmuran justru jadi jalan tol buat kematian, menyebarkannya lebih cepat dari kabar apapun. Kita udah ngomongin sainsnya, logistiknya, tapi di balik semua itu ada kisah manusianya. Jutaan kisah individu yang berakhir dengan tragedi. Yuk kita lihat gimana dampaknya wabah ini ke orang-orang biasa. Ya, seperti kita. 25 juta. Coba kita renungkan sejenak angka ini. Itu seperti seluruh populasi Jakarta, Surabaya, dan Bandung digabung, lalu lenyap begitu saja. Di dunia yang populasinya jauh lebih kecil saat itu, kehilangan sebesar ini benar-benar nggak terbayangkan. Masyarakat ada di ambang kehancuran total. Kutipan dari zaman itu benar-benar ngangkep rasa takut yang luar biasa. Kematian bukan lagi sesuatu yang datang di usia tua atau di medan perang. Kematian ada di mana-mana, acak dan cepat banget. Nggak ada waktu buat berdoa, nggak ada waktu buat pamitan. Kepanikan merajalela. Gejalanya, wah ini ngeri banget. Demam tinggi yang bikin orang mengigau. Dan yang paling ditakuti, bubu. Benjolan hitam yang sangat sakit di selangkangan atau ketiak, yang akhirnya ngasih nama ke penyakit ini, kematian hitam. Kematian hampir pasti datang dalam beberapa hari yang menyakitkan. Tapi kematian itu baru awalnya. Buat mereka yang selamat, dunia nggak akan pernah sama lagi. Wabah ini nggak cuma membunuh orang, wabah ini menghancurkan cara hidup yang sudah ada selama ratusan tahun. Coba kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, dunia lama, sistem feodal yang kaku di mana hidupmu ditentukan oleh kelahiran. Di kanan, dunia baru yang lahir dari kematian. Tiba-tiba, karena pekerja tinggal sedikit, para petani jadi punya kekuatan. Mereka bisa minta upah lebih tinggi. Otoritas gereja yang nggak bisa menjelaskan atau menghentikan penderitaan mulai goyah. Poin kuncinya adalah ini. Wabah ini nggak cuma membunuh orang, tapi juga membunuh sebuah tatanan dunia. Efek dominonya itu luar biasa. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan kelaparan, karena nggak ada yang mengurus ladang.
Dalam ketakutan dan kebingungan, orang cari kambing hitam, memicu kekerasan mengerikan ke komunitas minoritas. Bahkan seni pun berubah, jadi terobsesi dengan kematian. Ini adalah trauma kolektif yang membekas di jiwa Eropa selama berabad-abad. Dan ini membawa kita kembali ke hari ini. Kisah Black Death adalah pengingat yang sangat kuat tentang betapa rapuhnya peradaban kita. Ini menunjukkan seberapa cepat dunia kita bisa jungkir balik karena sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat. Setelah kita semua mengalami pandemi di zaman modern, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah pelajaran apa dari masa lalu yang mungkin masih belum kita pelajari.